dibawa ke rumah sakit. Baik, Jo, dapatkah Anda tunjukkan kepada kami bagaimana situasi di sana dengan kamera belakang? Dapatkah Anda memperlihatkan visual secara utuh? Ya, ini kondisi sistem yang angkutan yang membawa korban menabrak rumah. Dan itu yang di sana ada truk pasir yang membawa pasir. Ini kebetulan petugas sedang melakukan evakuasi ya tadi. Dan polisi masih terus menyelidiki terjadinya kecelakaan ini. Namun tadi disaksikan oleh warga bahwa kecelakaan itu diduga karena truk muatan pasir ini remnya belum dan menabrak angkutan umum ini yang di dalamnya ada 13 orang, 13 warga. Kemudian sudah dievakuasi, dibawa ke rumah sakit RSUD Purworejo. Tadi sekitar 8 orang yang sudah dievakuasi yang meninggal dunia, yang ketiga masih mungkin kita nggak tahu tertolong atau tidak ya. Ini Kapolres masih di lokasi juga. Itu Mbak, ini truk yang membawa pasir. Dan ini polisi mencoba untuk mencarikan kendaraan karena di sini memang mantap dari arah Purworejo ke Magelang ini terjadi kemacetan yang cukup parah. Iya. Baik, Jo, dapatkah Anda mendengar suara dari studio dengan jelas? Ya, Mbak, dengarkan, Mbak. Ya, baik, Jo, dapatkah Anda menceritakan kembali kronologi pukul berapa terjadi kecelakaan ini dan kemudian bagaimana dengan kondisi supir dari pengangkut truk dan juga angkot itu sendiri? Apakah kedua pengendara tersebut juga ikut tewas? Jo, silahkan. Ya, Mbak, jadi tadi kecelakaannya itu sekitar pukul 10:30. Dari sama-sama dari arah Magelang di Purworejo. Kemudian pembawa penumpang ini berada di depannya dan yang di belakang kendaraan ini diduga karena remblong kemudian mendorong kendaraan dan masuk ke dalam kolam yang Baik, Jo, maaf kami melihat di situ ada pihak kepolisian yang tengah melakukan proses evakuasi. Dapatkah Anda mewawancarai atau kan menanyakan keterangan dari pihak kepolisian? Ya, ini kebetulan di depan saya Pak Kapolres masih mendalami tadi koordinasi namun menunggu konfirmasi lebih lanjut dari Pak Kapolres. Sinyalnya nggak nyangkut. Gagani ya, Prim? Baik, pemirsa, kita masih mencoba untuk terhubung dengan Jo Hartoyo di Purworejo, Jawa Tengah. Dan pemirsa, inilah situasi yang kita saksikan bersama. Proses evakuasi masih dilangsungkan terkait dengan... Ini dari Ayus dan... Iya, pemirsa, kita masih berusaha untuk terhubung dengan laporan dari Hartoyo yang mencoba untuk mewawancarai dan memintai keterangan dari pihak kepolisian di Purworejo terkait dengan kecelakaan. Wah, jadi ada lantas dan menyebabkan 3 orang meninggal dunia. 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 3 orang men
korban meninggal dunia. Ya, antara truk tronton dengan angkot di perbatasan Magelang Purworejo, tepatnya di Kecamatan Bener. Bagusnya dari arah Magelang menuju Purworejo, truk yang sementara diduga mengalami rem yang blok, dan nabrak kendaraan angkot yang berada di tempat. Betul, dari lokasi sementara 10. Kemudian kami akan masih melaksanakan. Dari Magelang. Ya, sementara masih belum ada informasi. Jadi korban total berapa? 10. Pas yang 6 luka ringan. Dan 6 luka ringan. Ya, sudah tadi sudah dilakukan evakuasi, sudah dibawa ke lokasi. Sekarang sudah dibawa ke Kapri dan. Jadi jam berapa tadi? Jadi sekitar jam yang lalu. Kondisi supir gimana, Dan? Supir masih di. Kalau rombongannya belum tahu rombongan mana ya? Masih diidentifikasi. Oke, Dan, terima kasih, Dan. Mbak, sudah, Mbak. Ya, ini baru saja kita mendengarkan statement dari Pak Kapolres Purworejo, AKBP, Pak orang tadi sudah disampaikan bahwa sudah dipastikan atau meninggal di tempat, kemudian 6 masih dirawat di rumah sakit, dan tadi statementnya bahwa 6 orang ini mengalami luka dan sudah dirawat di rumah sakit RSUD Purworejo. Jadi memang di daerah sini memang terlihat rawan sekali ya. Sudah sering sekali di tanjakan Mergoyoso Bener ini menyebabkan terjadinya kecelakaan, dan kali ini pembawa pasir yang diduga lebih dan umum yang membawa 11 orang dan yang tadi sudah dievakuasi 13 orang meninggal, 10 meninggal dan 6 lainnya dirawat. Baik, Jo, tadi Anda katakan bahwa pengemudi ini terkonfirmasi meninggal dunia. Dapatkah Anda sampaikan apakah kemudian pengemudi yang meninggal dunia ini adalah pengemudi dari truk pasir itu sendiri atau dari angkot? Jo, tadi sempat terputus audionya, boleh Anda informasikan kembali? Baik, pemirsa, kita masih berusaha untuk terhubung dengan Hartoyo dengan laporan langsungnya dari Purworejo, Jawa Tengah. Tadi informasi yang disampaikan oleh AKBP Andri Agustiani selaku Kapolres Purworejo ini mengatakan 10 orang meninggal dunia dan 6 orang terkini masih dirawat di RSUD dari Purworejo. Pemirsa, kami informasikan hingga saat ini pihak kepolisian masih terus melakukan proses evakuasi, di mana kecelakaan sendiri, kejadian ini terjadi pada sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi, di mana truk pasir ini menabrak sebuah angkot yang kemudian mengangkut ibu-ibu yang hendak menuju ke pengajian, dan terkonfirmasi 10 orang meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut. Menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan.
Iya pemirsa, ini kita saksikan bersama proses evakuasi terkait dengan kecelakaan yang terjadi di perbatasan Magelang ini masih berlangsung. Adapun kecelakaan tadi terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Kita saksikan bersama pemirsa, ini adalah kondisi dari truk pasir yang menabrak sebuah angkot. Dan pemirsa, diketahui seluruh korban ini sudah dievakuasi ke rumah sakit. Dan adapun korban luka-luka yang dirawat di rumah sakit ini ditujukan ke rumah sakit ataupun RSUD Purworejo. Pemirsa, diduga kecelakaan terjadi akibat truk pasir diduga mengalami remblong. Pada saat situasi lalu lintas sendiri cukup ramai dan satu buah angkot ini tertabrak dengan sejumlah belasan penumpang. 10 orang diantaranya meninggal dunia dan 6 orang diantaranya dirawat di rumah sakit. Ya pemirsa, adapun tepatnya lokasi terjadinya kecelakaan ini adalah di Tanjakan Ngangkruk, Sorogenen di Kalijambe, di Purworejo. Pemirsa, truk pembawa pasir mengalami remblong dari arah Magelang menuju Purworejo, mengalami atau tabrakan dengan beberapa kendaraan. Dan diketahui korban yang tewas ini adalah korban yang merupakan dari diangkut oleh angkot yang diinformasikan ini sebetulnya adalah ibu-ibu yang hendak berangkat menuju pengajian. Mangsal kepadaan iso wong iso lendut ngasiang ya Allah kuwi. Lokasi Kalijambe, perbatasan Magelang Purworejo. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan. Kalijambe bener Purworejo. Sorogenen, Tanjakan Sorogenen. Kronologi remblong. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Blong batas mabrak kepada wonge ya dadi keluar ya Allah wae kepadane ajur-ajur kuwi ya Allah lebu mah lho mangsal kepadane iso wong iso lendut ngasiang ya Allah kuwi. Lokasi Kalijambe, perbatasan Magelang Purworejo. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan.
Baik, pemirsa, kita akan mencoba kembali bergabung dengan rekan Hartoyo yang berada di Purworejo, Jawa Tengah. Selamat siang Hartoyo, sudah dapat tersambung kembali. Dapatkah Anda melaporkan situasi terkini seperti apa? Selamat siang, Pak. Silakan mikir. Pak, di saat ini tadi sudah konferensi pers Pak Kapolres Purworejo menyampaikan bahwa korban yang meninggal dunia di lokasi ada sekitar 10 orang dan 6 orang luka-luka. Nah, untuk kali ini dari komunitas JIP Purworejo ini mau mengevakuasi truk yang masih berada di lokasi untuk ditarik diderek ke kota Batak Purworejo. Dan ini angkutan yang kondisinya saat ini bisa disaksikan bahwa terjadi kerusakan yang cukup parah. Dan tadi di sini ada rumah ya, tapi karena tertabrak angkutan dan truk pembawa pasir ini, dia rumahnya roboh, kemudian orangnya di sekitaran sini ya, 8 orang itu. Dan ini mau dilakukan evakuasi truk pembawa pasir biar tidak menjadi tontonan. Ini nanti dibawa ke Satlantas Polres Purworejo. Korban yang 6 yang masih selamat itu dibawa ke Rumah Sakit RSUD Purworejo, Cokronegoro Purworejo. Dan ini warga membantu membersihkan pasir-pasir yang masih ada di bak truk ya, agar truk ini nanti bisa dievakuasi dan dibawa ke Satlantas untuk menjadi barang bukti ya. Baik. Ini kondisi warga masih terus berdatangan karena memang viral ya di media sosial, banyak berseliweran berita-berita atau uploadan tentang kecelakaan di Kali Jambe ini, Mbak. Demikian, Mbak. Baik, Hartoyo, dapatkah Anda informasikan tadi di antara 6 orang yang luka-luka tapi selamat ini, dapatkah Anda informasikan ini apakah seluruh penumpang yang berada dari dalam angkot atau justru yang terdapat daripada truk itu juga, Hartoyo? Menurut informasi bahwa 6 orang yang luka-luka tersebut, 3 dari kru truk yang membawa pasir, 1 supir, 2 kernet dan temannya, kemudian yang 3 ini supir sama supir sama keneknya yang selamat dan 1 lagi penumpang. Tadi informasinya seperti itu. Baik, berarti jadi, ya. Penumpang yang 10 meninggal itu dari angkutan umum tersebut, Mbak. Demikian. Baik, Hartoyo, apakah ini artinya pengemudi truk maupun pengemudi angkot ini kedua-duanya selamat, hanya luka-luka, Hartoyo? Silahkan. Menurut informasi memang demikian, Pak. Jadi yang masih selamat itu sopir dan kernet baik dari supir pembawa pasir ini maupun dari angkutan umum. Karena kemungkinan tadi ada warga yang menyampaikan bahwa dia masih bisa menyelamatkan diri. Nah, ini meninggalnya penumpang yang ada di dalam angkutan ini karena menabrak rumah, kemudian masuk, terus terlindas ya, sampai ini penyok ini karena terlindas oleh truk pembawa pasir itu. Demikian, Mbak. Baik, Hartoyo, dapatkah Anda ceritakan kembali saat situasi kecelakaan ini terjadi? Apakah? Oke, jadi menurut informasi yang kami terima bahwa terjadinya kecelakaan di
Kalijambe di Desa Kalijambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah ini kebetulan tanjakan ya, tanjakan dan kemudian di atas itu pengkolan. Dan angkutan umum ini sama-sama dari Purworejo, dari Magelang mau menuju Purworejo, dan dari truk pembawa pasir ini juga mau ke Purworejo. Namun karena diduga rem blong ini menabrak kendaraan yang ada di depannya, dan ini langsung masuk ke menabrak rumah warga dan roboh rumahnya ini ya. Ini terus tidak sempat menyelamatkan diri ya. Ini tadi posisi jenazah-jenazahnya ada di sini, di bawah angkutan umum ini. Ini penumpang keluar nggak bisa menyelamatkan diri, terus terlindas sama truk pembawa pasir ini, Mbak. Baru warga keluar untuk mencoba menyelamatkan, namun karena lokasinya memang sudah tertimbun atau kondisi mobil angkutan umumnya ini sudah menimpa warga yang berada di dalam angkutan tersebut, sehingga memang proses evakuasi tadi sempat mengalami terjadi ya cukup lama gitu ya, karena memang mengambil jenazah yang berada di dalam angkutan umum ini satu persatu. Tadi ada sekitar 10 orang ya, kemudian disusul kemudian dari tadi banyak sekali warga yang membantu mengevakuasi sebelum aparat datang. Namun itu karena sudah berada di bawah angkutan ini, jadi mohon maaf tidak bisa terselamatkan begitu, Mbak. Iya, baik Hartoyo, terima kasih untuk informasinya. Kami akan masih mengupdate situasi terkini di sana. Tapi pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Breaking News iNews TV. Halo Pak, izin Pak. Boleh cek audio Pak? Ya baik pemirsa, kita kembali dalam Breaking News iNews TV mengabarkan informasi terkait dengan kecelakaan truk pasir yang menabrak angkot yang kemudian menewaskan 10 orang di Purworejo, Jawa Tengah. Situasi terkini yang kita saksikan bersama-sama ini adalah situasi terkini di Purworejo, di mana proses evakuasi masih terus dilangsungkan terkait dengan kecelakaan yang terjadi tadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat dari arah Magelang menuju Purworejo, tepatnya di turunan Kalijambe. Diketahui pemirsa, kecelakaan maut terjadi di Purworejo dengan melibatkan satu unit truk tronton dan angkot yang mengangkut pengajian ibu-ibu. Ya pemirsa, sebetulnya truk tronton yang bermuatan pasir ini tadi berusaha untuk menyalip angkot yang tengah melaju, namun kemudian truk tersebut malah gagal menyalip dan justru oleng hingga menimpa angkot yang membawa rombongan ibu-ibu pengajian tersebut. Dari kecelakaan ini pemirsa, kecelakaan truk dan angkot tersebut menyebabkan 10 orang meninggal dunia dan 5 lainnya mengalami luka-luka. Batas mabrak kopada wonge ya dadi keluar ya Allah, wae kopadane ajur-ajur. Ya, informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa, petugas sempat mengalami kesulitan dalam mengevakuasi korban karena ada yang terjepit di badan kendaraan
Namun saat ini proses evakuasi korban sudah selesai dan 6 korban yang mengalami luka-luka diketahui berasal dari angkot dan juga truk ini sudah dilarikan ke RSUD Purworejo. Penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal sudah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan. Kali Jambe bener Purworejo. Sorogenen, tanjakan Sorogenen. Kronologi remblong. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, kronologi kejadian terkait dengan truk tronton yang menabrak angkot di Purworejo. Ini terjadi pada hari ini 7 Mei 2025 hari Rabu pukul 11 waktu Indonesia Barat, di mana truk menabrak kendaraan mobil rombongan takziah di Jalan Raya Purworejo, Magelang, Kabupaten Purworejo. Batas mabrak kopada wonge ya dadi keluar ya Allah, wae kopadane ajur-ajur. Kuwi ya Allah, lebu mah lho. Mangsal kopadane iso wong iso lendut ngasiang ya Allah. Kuwi. Ya pemirsa, kejadian yang terjadi ini kemudian menewaskan 10 orang dan 6 orang lainnya selamat dan dibawa ke RSUD Purworejo. Lokasi Kali Jambe, perbatasan Magelang Purworejo. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi. Ya pemirsa, situasi terkini proses evakuasi masih terus dilangsungkan, di mana kecelakaan yang terjadi sejak pukul 11 siang tadi ini telah membuat kemacetan cukup padat terjadi di area jalan tersebut. Dan kronologinya terkait dengan tabrakan yang terjadi saat truk tronton tersebut hendak melaju menyalip sebuah angkot pada tanjakan yang merupakan tanjakan arah tikungan. Ini justru gagal menyalip angkot dan angkot tersebut serta beberapa kendaraan lainnya tertabrak. Dan bahkan angkot sendiri ini menabrak sebuah rumah dan bagian dari depan rumah tersebut ini mengalami rusak ataupun hancur yang cukup parah. Dan juga tadi kita saksikan bersama situasi dari angkutan umum atau angkot yang keadaannya sangat rusak parah. Dengan kemudian juga keadaan truk dari truk tronton tersebut yang akhirnya terguling. Ya Allah, lebu mah lho. Mangsal kopadane iso wong iso lendut ngasiang ya Allah. Kuwi. Kejadian ini pemirsa terjadi di turunan Kali Jambe dari arah Magelang menuju Purworejo, tepatnya pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah. Semoga masih banyak yang diselamatkan. Ya, ini sejumlah ambulans masih tampak berdatangan untuk kemudian mengevakuasi korban, dan kita ketahui bersama korban sendiri dilarikan ke RSUD Purworejo. Remblong. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya pemirsa, kami
informasikan juga bahwa satu tim rescue dari USS Borobudur, kantor SAR Semarang, ini ditujukan untuk melakukan proses evakuasi dari... Ya Allah, wah, kopadane hancur-hancur. Dulu dan. Ya Allah, lebu mah lu. Ya. Masalah kopadane iso wong iso bledut Mas Yang, ya Allah. Kuwi. Ini sama Pak Kapolres. Baik, silahkan Hartoyo. Baik, selamat siang Pak. Selamat siang Bapak, Pak Andi. Selamat siang, Mbak. Iya, selamat siang Pak Andri. Apakah dapat diinformasikan situasi terkini? Apakah seluruh korban ini sudah berhasil dievakuasi? Dan tadi kami konfirmasi sedikit terkait dengan supir angkot dan juga truk. Ini dikonfirmasi masih selamat ya Pak ya? Masih dalam tahap penyelidikan, Mbak. Kalau supir truk mengalami luka ringan, tapi kalau untuk yang diangkut, kami masih lakukan penyelidikan lebih lanjut. Baik, dapat diinformasikan kembali Bapak, tadi kan truk tronton ini menabrak angkot, apakah ada kendaraan-kendaraan lainnya yang juga ikut tertabrak dan mengalami kerusakan juga Pak Andri? Gimana Mbak? Kurang jelas? Baik, Pak Andri tadi terkait dengan tabrakan kencang yang terjadi dengan angkot, ini juga apakah melibatkan tabrakan beruntun yang melibatkan kendaraan-kendaraan lainnya Pak Andri? Untuk sementara tidak, Mbak. Untuk sementara hanya 2 kendaraan saja yang terlibat kecelakaan lalu lintas. Baik, Pak Andri terkait dengan tabrakan yang terjadi, angkot ini kemudian menabrak juga sebuah rumah warga. Ini dapat diceritakan kondisi terkini seperti apa kerusakan yang terjadi? Betul. Ya. Akibat dari kecelakaan ini menabrak sebuah rumah yang berada di posisi tikungan. Baik. Pak Andri, dari 10 orang yang akhirnya meninggal dunia, ini dapat diinformasikan berapa orang dari truk dan juga berapa orang dari angkot, Pak? Kemudian sudah dilarikan kemana untuk mereka yang sudah tewas ini, Pak? Untuk korban meninggal, sampai saat ini 11 orang, Pak. Barusan dapat informasi meninggal lagi 1 orang, kemudian yang luka ringan ada 6 orang. Baik. Pak Andri, kami konfirmasi kembali berarti sudah ada 11 orang yang mengalami tewas ataupun meninggal dunia. Ini dapat diinformasikan Pak, berapa diantaranya laki-laki, perempuan atau usianya apakah sudah mulai diketahui Pak Andri? Masih dalam tahap penyelidikan, Pak. Nanti akan kami update kembali terkait informasi itu. Baik, untuk korban tewas dan luka-luka apakah seluruhnya dilarikan ke RSUD Purworejo, Pak Andri? Ya, di rumah sakit di Purworejo. Baik. Rumah sakit Cokro Wardoyo dan Cipto Wardoyo. Baik, Rumah Sakit Purworejo dan Cipto Wardoyo ya Pak ya? Cokro Wardoyo dan Cipto Wardoyo, 2 rumah sakit yang terdekat. Baik. Pak Andri, dapat diinformasikan untuk evakuasi saat ini sendiri sudah berlangsung seperti apa Pak? Apakah masih ada kendala terkait prosesnya? Evakuasi sudah berjalan terkait dengan korban meninggal dunia dan luka ringan. Sekarang saat ini kami sedang berusaha mengevakuasi truk ya. Namun demikian untuk arus lalu lintas, arus baik dari arah Magelang Purworejo maupun Purworejo Magelang sudah lancar. Demikian. Baik, proses evakuasi masih berlangsung dan situasi arus lalu lintas sudah mulai lancar. Baik, terima kasih banyak Pak Andri sudah bergabung dengan kita di iNews. Bapak, selamat bertugas kembali Pak. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama. Iya. Baik, pemirsa, dapat kami informasikan tadi hasil wawancara yang kami lakukan dengan AKBP Andri Agustiani, Kapolres Purworejo. Dapat kami informasikan bahwa kecelakaan yang melibatkan truk tronton dan angkot ini telah menewaskan 11 orang yang dilarikan ke 2 rumah sakit di Purworejo. Dan berdasarkan informasi yang tadi didapatkan, supir truk ini selamat dan mengalami luka-luka. Kendati demikian penyelidikan masih dilanjutkan untuk kondisi terkini dari supir angkutan umum. Baik pemirsa iNews TV, kami masih akan segera mengupdate informasi terkini dari kecelakaan truk dengan angkot di Purworejo, Jawa Tengah. Kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di Breaking News iNews TV. Ya, kita lagi break dulu Mas.
Dan ini dia pemirsa, detik-detik pasca kecelakaan di mana rombongan angkot yang membawa pelayat ini menabrak truk yang membawa pasir. Akibat kecelakaan ini 11 orang tewas di lokasi kejadian. Dan kita lihat saat ini petugas masih berusaha untuk mengevakuasi truk, di mana untuk kondisi dari angkot sendiri ini juga rusak parah. Masalah kopadan iso wong iso lendut nasiang ya Allah. Di mana kecelakaan maut ini terjadi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat tadi dari arah Magelang menuju Purworejo, tepatnya kecelakaan terjadi di turunan Kali Jambe. Di mana diduga truk ini berusaha untuk menyalip angkot namun gagal sehingga menabrak hingga merusak rumah warga. Dan pemirsa, kita akan terhubung melalui sambungan telepon dengan Pak Basuki, Koordinator Unit Siaga SAR Basarnas Borobudur. Selamat siang Pak Basuki. Selamat siang Mbak, selamat siang pemirsa. Baik, Pak Basuki, Anda berada di lokasi saat ini. Apa sebenarnya Pak penyebab dari kecelakaan ini Pak? Kalau untuk penyebab secara pastinya kita juga belum tahu, masih menunggu analisa dari teman-teman lantas ya. Tapi tadi diduga truk mengalami remblong pada saat menyalip di turunan Kali Jambe dan mengalami oleng sehingga menabrak angkot yang membawa rombongan takziah dari Magelang menuju ke Purworejo. Baik. Kalau untuk korban tewas ini, mereka posisinya ini terjepit atau seperti apa Pak? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami. Jadi untuk posisinya angkot tadi sudah tergilas truk tronton yang membawa pasir dan posisinya sudah di belakang tronton dan posisinya terbalik. Oh baik, jadi angkot ini tergilas ya Pak ya? Iya. Oke, lalu untuk apakah seluruh korban ini sudah dievakuasi Pak? Untuk keseluruhan korban sudah dievakuasi, tapi saat ini kita masih berusaha untuk membalikan tronton tersebut karena kita juga harus memastikan apakah ada korban yang masih tertindih di bawah tronton tersebut. Oke, baik. Pak, apakah seluruh korban tewas ini sudah teridentifikasi? Siapa saja mereka? Apakah mereka ini seluruhnya penumpang angkot atau warga atau seperti apa Pak? Untuk korban yang tadi dimungkinkan semuanya adalah penumpang angkot, tapi untuk identitas masing-masing kita juga belum mendapatkan karena tadi posisinya meninggal semua dan langsung kita bawa ke RSUD Purworejo. Oke, berarti seluruhnya sudah dibawa ke RSUD Purworejo ya Pak ya? Betul. Oke, lalu kalau untuk sopir angkot sendiri kondisinya seperti apa Pak? Untuk kondisi sopir angkot tadi posisinya meninggal, dia terjepit di bodi angkot dan yang terakhir kita evakuasi. Kalau untuk supir truk sendiri? Untuk kondisi sopir truk tadi informasinya dia mengalami luka-luka dan sudah dibawa ke RSUD Purworejo. Baik, kalau untuk yang selamat ada berapa Pak totalnya? Informasinya tadi ada 5 orang yang selamat dan sudah dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Purworejo. Ke 5 orang ini selamat dengan kondisi luka kah? Iya, betul, dengan kondisi luka-luka. Oke, mungkin Pak Basuki bisa dijelaskan lagi kepada kami bagaimana kronologi awal kejadian ini bisa terjadi Pak? Tadi informasi yang kami terima, jadi truk itu berusaha nyalip di turunan Kali Jambe dan mana juga ada tikungan, dan pada saat nyalip kemungkinan truk mengalami remblong sehingga tidak dapat menguasai laju kendaraan dan nabrak angkot di depannya yang membawa rombongan takziah dari Magelang menuju Purworejo. Baik, lalu untuk saat ini apa fokus yang tengah dilakukan oleh petugas Pak? Jadi dari kami, dari tim SAR gabungan, dari Basarnas dan teman-teman SAR gabungan tadi sudah berusaha mengevakuasi korban yang ada dan saat ini memastikan apakah masih ada korban yang tertindih di bawah bodi truk karena kondisi bodi truknya sekarang terguling. Oke. Kalau untuk selain penumpang, apakah ada Pak korbannya? Tadi menurut informasi tadi ada 1 orang warga di mana rumahnya yang tertabrak itu dia mengalami luka-luka. Baik. Kalau untuk kita lihat medan jalan yang menurun gitu ya Pak ya, tadi juga dijelaskan bahwa truk ini memang sering terjadi kecelakaan kah Pak di lokasi ini? Di daerah ini memang rawan kecelakaan Mbak ya, dan sudah beberapa kali dalam beberapa waktu yang lalu terjadi kecelakaan.
Lalu sudahkah koordinasi dengan Pemdas kita atau Pemdas tempat maksud kami terkait dengan imbauan untuk di lokasi rawan kecelakaan ini? Untuk itu mungkin di ranahnya dari pihak LLAG ya, jadi kami tidak berani ikut campur sampai ke sana. Baik, Bapak, kami ingin mengkonfirmasi apakah rombongan takziah ini seluruhnya ibu-ibu atau? Untuk jenis kelaminnya kami memang rata-rata mayoritas tadi memang ibu-ibu ya. Tapi untuk pastinya kami juga belum dapat karena belum dapat identitas secara detailnya dari masing-masing korban. Baik, kalau untuk di rumah sakit sendiri Pak, apakah sudah ada keluarga mungkin yang keluarga dari korban yang sudah datang ke rumah sakit? Untuk itunya kami juga belum bisa memastikan karena kami masih ada di lokasi. Jadi fokus kami dari tim SAR gabungan adalah mengevakuasi korban dan memastikan korban tidak ada yang tertinggal lagi di lokasi. Oke, apa kendala saat ini? Kalau tadi Pak Basuki menyampaikan bahwa saat ini tengah fokus mencoba untuk mencari atau mengevakuasi korban yang kemungkinan tertindih truk gitu ya Pak ya. Apa kendalanya Pak? Jadi untuk saat ini memang bodi truk yang sangat besar, jadi kita masih menunggu alat untuk bisa membalikan truk tersebut sehingga untuk bisa memastikan apakah masih ada korban atau tidak di bawah bodi truk. Oke, lalu untuk posisi alat berat sendiri ini akan didatangkan dari? Mungkin dia akan didatangkan dari Purworejo atau ini dari teman-teman IOF juga berusaha untuk membalikan body truck. Mudah-mudahan kuat untuk membalikan body truck tersebut. Oke, kalau untuk situasi di lokasi kejadian sendiri Pak, apakah ada kemacetan atau seperti apa? Apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilakukan atau jalannya ditutup? Untuk kondisi lalu lintas tadi dari teman-teman lantas sudah berusaha mengurai kemacetan dengan sistem buka tutup dan saat ini kondisi arus lalu lintas sudah lancar seperti biasa. Oke, Pak, ini kalau saya lihat di televisi laporan langsung dari sana, Pak, ini rumahnya sepertinya rusak berat ya, Pak ya? Iya, jadi bagian depan itu rusak karena terbuat dari kayu ya, tertabrak dan hancur di depan. Kalau untuk penghuni rumah atau pemilik rumah, apakah juga menjadi korban atau sudah dipastikan selamat, Pak? Ya, tadi informasinya satu orang penghuni rumah itu karena seimpar runtuhan bangunan dia mengalami luka-luka dan sudah diselamatkan oleh warga. Baik, berarti satu penghuni rumah menjadi korban ya Pak ya, terluka ya Pak ya statusnya ya Pak ya? Betul. Ada berapa rumah Pak yang terdampak ini? Satu rumah. Oke. Satu rumah. Kalau untuk sopir truk sendiri apakah sudah diperiksa? Kalau untuk itunya belum, karena posisinya dia berada di rumah sakit. Kondisinya luka parah kah Pak atau luka ringan? Kalau untuk lukanya seperti apa kita juga belum bisa memastikan karena tadi kami sampai di lokasi posisinya untuk sopir truknya sudah dievakuasi ke rumah sakit. Baik. Kalau gitu kita akan tunggu bagaimana nanti update-nya ya Pak ya terkait juga identifikasi korban. Terima kasih Pak Basuki, Koordinator Unit Siaga SAR Basarnas Borobudur telah bergabung di Breaking News. Salam sehat selalu Pak. Terima kasih Mbak, selamat siang. Dan pemirsa, ini dia saat ini situasi terkini pasca kecelakaan tepatnya di turunan Kali Jambe, di mana kecelakaan terjadi pada pukul 11 siang tadi waktu Indonesia Barat dari arah Magelang menuju Purworejo. Truk menabrak angkot yang berisi atau membawa rombongan takziah. Dan hingga kini ada 11 orang yang dikabarkan tewas akibat kejadian ini, termasuk sopir angkot yang tadi kami mendapatkan informasi dari Koordinator Unit Siaga SAR Basarnas Borobudur, Pak Basuki, yang menyatakan bahwa angkot ini tergilas oleh truk yang bermuatan pasir. Sementara kalau untuk sopir truk dinyatakan luka dan dibawa ke rumah sakit. Dan saat ini petugas juga tengah fokus untuk mengevakuasi atau mencari korban ini yang diduga masih ada di bawah badan truk atau terjepit badan truk. Dan ini juga petugas juga tengah menunggu alat berat, salah satunya atau diantaranya krain dari Purworejo. Dan saat ini juga petugas secara manual ini menggunakan tali untuk menarik.
Baik, rekan Hartoyo, apakah Anda bisa mendekat ini ke lokasi lebih maju sedikit begitu dengan tetap berhati-hati? Bisa Mbak, ini Oke, baik. Truk pembawa pasir ini mau dievakuasi dengan beberapa jeep yang memakai seling untuk yang biasa dipakai untuk off-road ya. 3 jeep udah standby dan mau mengevakuasi truk pasir yang saat ini sudah kondisinya terjatuh. Baik, apakah Anda mungkin bisa menggambarkan kepada kami situasi dengan suara di sana seperti apa saat ini? Untuk saat ini, karena ini sedang digunakan untuk evakuasi, jalan sementara ditutup dan warga juga ikut membantu ya. Tadi membersihkan pasir yang ada di bak truk yang kecelakaan dan ini sedang mencoba untuk truk pembawa pasir ini nanti akan dievakuasi. Jadi prosesnya cukup memang sedikit warga banyak sekali yang menyaksikan dan koordinasi pengguna kendaraan ini juga akhirnya yang Ali ya, yang memang dipakai seling untuk menarik truk agar truk ini bisa ditarik ke Satlantas nanti untuk menjadi barang bukti kecelakaan yang menewaskan 11 orang. Oke. Itu Baik. Nah, pemirsa, ini dia situasi terkini yang dilaporkan oleh Jo Hartoyo, rekan kami yang berada di lokasi kecelakaan, tepatnya di Purworejo, Jawa Tengah. Dan saat ini petugas dari kepolisian dan juga TNI serta warga sekitar ini tengah bekerja sama, begitu bergotong royong untuk mencoba secara manual menarik badan truk untuk membalikannya. Karena diduga masih ada korban dan juga untuk mengevakuasi truk untuk dibawa sebagai bukti dari kasus kecelakaan di mana para petugas gabungan ini menggunakan tali dan 3 mobil jeep untuk menarik badan truk yang tadi diinformasikan sebelumnya. Ini juga ukuran truk yang besar begitu ya, yang membuat evakuasi ini sulit untuk dilakukan. Dan ini pemirsa di layar kaca, tepatnya pada saat tadi, sesaat setelah kejadian, ada ambulans dan di lokasi kejadian yang mengangkut jenazah korban tabrakan truk pembawa pasir yang menabrak angkot yang membawa rombongan takziah yang mengakibatkan 11 orang tewas. Dan untuk korban sendiri ini masih belum dapat diidentifikasi siapa saja mereka. Namun rata-rata mereka ini ialah rombongan atau penumpang angkot rombongan takziah. Dan saat ini petugas juga tengah berusaha untuk mengevakuasi badan truk dan kembali untuk mencari korban yang kemungkinan terjepit di badan truk. Selain penumpang dan juga supir dari truk yang terluka, ada 1
pemilik rumah ini yang terdampak, yang ditabrak oleh truk dan angkot ini, yang menjadi korban luka karena tertimpa reruntuhan bangunan, dan dia sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Purworejo. Batas, maaf ya kepada uangnya ya dadi keluar ya Allah, wae kepadanya. Dikabarkan juga tadi ada 5 korban yang selamat, mereka dalam kondisi luka. Juga sudah dibawa ke RSUD Purworejo. Dan kecelakaan ini terjadi pada pukul 11 siang tadi, pemirsa, waktu Indonesia Barat, di turunan Kali Jambe, Purworejo, Jawa Tengah, di mana kronologinya disampaikan bahwa diduga truk pembawa pasir ini berusaha untuk menyalip angkot yang melaju namun gagal sehingga menabrak, dan angkot ini terlindas oleh truk. Kalau kita lihat dari kondisi angkot pasca kecelakaan ini hancur parah begitu. Dan disampaikan juga bahwa di lokasi ini memang rawan kecelakaan karena sering terjadi kecelakaan. Beberapa waktu lalu juga belum lama ini terjadi kecelakaan. Dan mobil angkot yang membawa rombongan takziah ini dari Magelang menuju Purworejo. Di mana kecelakaan maut ini yang melibatkan truk dan angkot terjadi di Jalan Raya Purworejo menuju Magelang. Truk berisi muatan pasir ini menabrak angkot berisi ibu-ibu yang hendak melakukan pengajian. Nah, dugaan sementara kecelakaan truk tabrak angkot ini disebabkan karena truk berisi pasir yang mengalami remblong. Lokasi Kali Wah, ya Allah, wae kepadane ajur-ajur. Kuwi ya Allah, lebu omah lho. Mangsal kepadane iso wong iso lendut ngasiang ya Allah. Kuwi lokasi Kali Jambe, perbatasan Magelang Purworejo. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan. Kali Jambe bener Purworejo. Sorok Genen, tanjakan Sorok Genen. Ya pemirsa, ini adalah gambar atau visual pada saat kecelakaan di mana satu unit truk oleng menabrak angkot dan rumah di Purworejo, Jawa Tengah. Akibat peristiwa ini 11 orang meninggal dunia dan 6 luka-luka. Kecelakaan ini terjadi di Jalan Purworejo Magelang, tepatnya di Desa Kali Jambe, Kecamatan Bener, Kabupaten Purworejo pada Rabu siang tadi. Dan peristiwa ini terjadi ketika truk dam yang membawa pasir
dengan nomor polisi B9970BYZ ini melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Lalu setibanya di lokasi, truk tidak terkendali dan oleng sehingga menabrak angkot yang berada di depannya hingga ringsek. Dan seluruh korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Citrowarjo Purworejo. Dan hingga kini arus lalu lintas juga masih tersendat karena beberapa saat yang lalu proses evakuasi truk juga dilakukan sehingga arus lalu lintas dihentikan untuk sementara karena evakuasi melakukan manual dengan menggunakan 3 mobil jeep dan tali untuk menarik badan truk. Dan polisi juga tengah menyelidiki kasus kecelakaan ini, di mana polisi juga telah menggelar olah TKP maksud kami. Untuk sopir angkot ini dinyatakan tewas, sementara untuk sopir truk terluka dan sudah diamankan pihak kepolisian. Nah, pemirsa, rombongan takziah yang membawa ibu-ibu pengajian ini berisi 17 orang. Di mana hampir seluruh penumpang dinyatakan meninggal dunia. Sementara kecelakaan ini juga mengakibatkan 1 rumah warga hancur, rusak parah, dan pemiliknya terluka akibat tertimpa bangunan. Baik, dan pemirsa kita akan bergabung dengan rekan Gali Wisma yang ada di RSUD Purworejo. Selamat siang Gali, bagaimana kondisi di sana? Apakah korban ini sudah teridentifikasi? Baik, selamat siang Sila. Tepat siang hari ini saya berada di rumah sakit, salah satu rumah sakit di Purworejo yang menjadi lokasi di mana para korban kecelakaan truk dan angkot ini dievakuasi. Di rumah sakit ini sendiri ada 6 total korban yang dievakuasi di rumah sakit ini. 5 diantaranya telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit ini dan 1 korban masih dalam keadaan luka berat. Dan informasi yang saya dapat dari salah satu humas di rumah sakit ini, korban yang luka berat masih dirawat di sini. 1 ini adalah seorang sopir dari truk itu sendiri. Dan beberapa rumah sakit lainnya juga di Purworejo juga menjadi tempat evakuasi para korban. Dari informasi yang dapat ada sekitar kurang lebih 17 korban yang dialami dalam kecelakaan di Kalijambe ini. Baik, Gali, apakah para korban ini sudah teridentifikasi semuanya selain supir truk yang terluka berat? Ya, untuk identifikasi memang masih dalam proses dari rumah sakit. Yang jelas para korban ini memang informasi yang dapat adalah rombongan para ibu-ibu tasya yang datang dari Magelang ke Purworejo. Rekan Gali, sepertinya ada ambulan yang ingin lewat, mungkin bisa bergeser sedikit? Baik, silakan lanjutkan dengan laporan Anda. Ya, untuk korban sendiri memang identifikasinya masih dalam proses dari pihak rumah sakit. Yang jelas memang para korban ini adalah para rombongan dari peziarah atau yang akan melakukan takziah dari Magelang ke daerah di Purworejo, seperti itu. Dan kecelakaannya ada di desa Kalijambe. Dan medan dari lokasi kecelakaan ini memang sangat tanjakan curam ya, dan ada sebagian juga yang menikung, dan ini memang selalu kadang menjadi lokasi tempat kecelakaan dari truk-truk besar, seperti itu. Baik, rekan Gali, mungkin Anda bisa memperlihatkan kepada kami dan juga pemirsa kondisi di sana. Mungkin Anda bisa membalikkan kamera Anda, memperlihatkan bagaimana situasi yang ada di rumah sakit, di mana para korban ini dibawa ke RSUD Purworejo ini ya, rekan Gali ya, semuanya. Ya, ini saya berada di salah satu rumah sakit di Purworejo, yakni Rumah Sakit Umum Citrowardoyo, dan di halaman rumah sakit ini juga terdapat sekitar 8 ambulan atau kereta jenazah ya, yang baik dari rumah sakit maupun dari relawan, dari Purworejo maupun juga dari
daerah Magelang yang tadi memang digunakan untuk proses evakuasi para korban di rumah sakit ini. Di rumah sakit Citrawardoyo sendiri ada 6 korban, 5 diantaranya telah meninggal dunia saat dievakuasi di rumah sakit ini, dan 1 korban diantaranya masih dalam perawatan intensif karena mengalami luka berat, dan itu adalah dari humas yang saya dapat, 1 korban yang luka berat ini adalah sopir dari truk yang mengangkut pasir itu sendiri. Baik, lalu apakah sudah ada keluarga dari korban yang datang? Kalau dari pantauan yang saya lihat memang sudah ada beberapa mungkin keluarga yang datang dari Magelang untuk mencari keberadaan korban ini, apakah berada di rumah sakit di mana saya melaporkan hari ini. Karena memang proses evakuasinya itu disebar atau ada di beberapa rumah sakit untuk evakuasi para korban itu sendiri. Oke, baik, Gali, dari informasi yang Anda dapatkan, apakah seluruh penumpang angkot ini berarti dipastikan meninggal dunia? Saya belum bisa menerima atau belum dapat informasi yang jelas, tapi kemungkinan besar atau dugaan besar memang para korban yang berada di dalam angkot ini memang mungkin dalam keadaan meninggal dunia. Karena kurang lebih total ada sekitar 17 korban yang meninggal akibat insiden kecelakaan ini. Baik. Gali, apakah Anda bisa masuk ke dalam rumah sakit untuk memperlihatkan kondisi di sana seperti apa saat ini? Ya, untuk tadi dalam proses saya pengambilan gambar memang dibatasi oleh para petugas keamanan, di mana saya hanya bisa meliput sampai di depan pintu instalasi gawat darurat atau unit gawat darurat, seperti itu. Oke, baik, lalu ada sekitar 6 orang yang terluka ya. Bagaimana kondisi mereka? Termasuk salah satunya sopir truk ini ya, Gali? Ya, untuk yang di rumah sakit Citrawardoyo ini memang tadi informasi yang saya dapat dari salah satu humasnya ada 6 korban yang dibawa ke sini. 5 diantaranya mohon maaf telah meninggal dunia saat dibawa ke rumah sakit ini atau ketika dibawa sudah dalam keadaan meninggal, dan 1 itu yang adalah sopir dari truk tersebut masih dalam perawatan di rumah sakit ini karena mengalami luka berat. Lalu apakah nantinya jika sudah ada keluarga yang datang, para jenazah korban yang meninggal ini, apakah bisa langsung diserahkan kepada keluarganya atau seperti apa? Nah, tadi saya sempat mewawancara salah satu sopir dari ambulan, itu juga yang keluar dari rumah sakit Citrawardoyo untuk kembali menjemput korban di rumah sakit Cokronegoro, rumah sakit lain, itu juga informasinya akan menjemput salah satu korban yang akan dibawa ke rumah kediaman atau rumah duka, seperti itu. Jadi mungkin setelah para korban ini sudah dijemput oleh keluarga atau telah selesai dalam proses identifikasi, bisa langsung dibawa pulang untuk disemayamkan di rumah duka, seperti itu. Oke, kalau untuk kondisi lukanya sendiri, apakah Anda mendapatkan informasi soal hal ini? Informasi yang saya dapat memang tadi sebatas yang disampaikan oleh Mas adalah luka berat, seperti itu. Baik, berarti sampai saat ini sudah ada beberapa keluarga korban, masih belum semuanya ya, rekan Gali? Ya, belum semuanya bisa dibawa pulang, seperti itu. Mungkin yang memang sudah disebut oleh keluarga bisa dibawa pulang dengan mobil ambulan telah tersedia di rumah sakit ini. Ada berapa sekiranya tadi mobil ambulan yang siap untuk membawa jenazah ke rumah duka? Di rumah sakit Citrawardoyo sendiri sekitar tadi ada 8 ambulan yang memang masih standby di rumah sakit ini karena tadi juga membawa korban di rumah sakit ini, jadi masih standby seperti itu. Tapi tadi juga ada yang telah pergi meninggalkan rumah sakit Citrawardoyo untuk ke rumah sakit lain yang memang korbannya memang sudah siap untuk dibawa ke rumah duka, seperti itu. Baik, kalau untuk sopir truk sendiri kondisinya kritis kah? Informasi yang saya dapat dari humas tadi memang mengatakan sopir truk ini yang dirawat di rumah sakit Citrawardoyo ini memang dalam keadaan luka berat atau kritis sehingga belum bisa dimintai keterangan. Baik, kalau untuk truk ini cuma ada supirnya saja ya? Tidak ada penumpang lain di dalam truk atau kernetnya?
Saya belum bisa atau belum menerima informasi lebih lanjut terkait siapa saja yang ada di dalam truk ini. Tapi tadi yang informasi saya dapat, satu korban yang sedang dirawat dalam keadaan luka berat ini adalah sopir truknya. Yang informasinya juga tadi bahwasanya truk ini adalah membawa muatan pasir yang kemudian remblong dan akhirnya menabrak angkot ini. Oke. Berarti seluruh korban ada di Rumah Sakit Citrowardoyo atau dibagi di beberapa rumah sakit? Ya, kalau informasi yang saya dapat, beberapa korban ini memang dibawa di beberapa rumah sakit di wilayah Kabupaten Purworejo. Ada di Rumah Sakit Citrowardoyo, ada juga di Rumah Sakit Cokronegoro. Dan itu memang di area sekitar Kota Purworejo atau Kabupaten Purworejo. Baik, terima kasih Gali Wisma atas laporan Anda. Kita akan tunggu bagaimana perkembangan dari sana ya, dari rumah sakit, dan melaporkan langsung dari RSUD Citrowardoyo. Terima kasih, selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, kami tayangkan kembali situasi ini sesaat setelah kecelakaan, di mana sebuah truk yang mengangkut muatan atau yang bermuatan pasir ini menabrak angkot yang membawa rombongan takziah atau rombongan pelayat. Dan dari kejadian ini 11 orang dinyatakan meninggal dunia, termasuk sopir angkot. Sementara sopir truk sudah diamankan polisi dan kondisinya saat ini kritis, dirawat di RSUD Citrowardoyo. Dan kecelakaan ini juga membuat arus lalu lintas cukup parah macetnya. Dan pada saat kejadian, truk ini dengan nomor polisi B9970BYZ ini melaju dari arah Magelang menuju Purworejo. Dan setibanya di lokasi, truk tak terkendali dan oleng sehingga menabrak angkot yang berada di depannya hingga ringsek. Baik, sementara itu pemirsa, kami mendapatkan informasi sebelumnya ini petugas gabungan bersama warga ini mencoba untuk melakukan evakuasi atau membalikan badan truk yang terguling dengan menggunakan 3 mobil jeep dengan tali yang ditarik, namun evakuasi berlangsung gagal karena truk yang cukup besar sehingga harus menunggu atau harus menggunakan alat berat yang didatangkan dari Purworejo. Sementara hingga saat ini petugas gabungan di lokasi masih menunggu alat berat untuk mengevakuasi truk. Yang tadi juga disampaikan, selain mengevakuasi badan truk, ini juga diduga masih atau kemungkinan besar ada korban yang terjepit atau yang tertimpa truk. Akibat peristiwa ini 11 orang meninggal dunia, yang rata-rata ialah penumpang dari angkot yang membawa rombongan pelayat yang berisi 17 orang, di mana 6 lainnya terluka dirawat di beberapa rumah sakit. Salah satunya di rumah sakit atau di RSUD Citrowardoyo. Hingga saat ini para korban juga belum dapat teridentifikasi pemirsa, namun yang sudah dipastikan terluka parah dan kondisinya kritis yaitu sopir dari truk. Polisi juga telah melakukan penyelidikan dari kasus ini dan telah melakukan olah TKP, di mana korban luka ini salah satunya yaitu pemilik rumah yang terdampak. Ia terluka usai tertimpa bangunan yang runtuh akibat tabrakan atau kecelakaan maut yang menyebabkan 11 orang meninggal dunia antara truk dan angkot. Mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Dan tadi juga dijelaskan di rumah sakit sudah ada beberapa keluarga dan di rumah sakit atau di RSUD Citrowardoyo tepatnya
dilaporkan oleh rekan kami Gali Wisma yang ada di sana tadi menyebutkan bahwa ada sekitar 8 ambulans yang disiapkan. Ini memang bolak-balik untuk menjemput korban dan korban meninggal maupun korban luka, dan selanjutnya nanti mereka juga akan mengantarkan para korban ini khususnya yang meninggal ke rumah duka. Namun hingga saat ini kami juga belum mendapatkan data atau juga identifikasi juga belum dilakukan para korban ini, siapa saja mereka. Namun berdasarkan informasi tadi, hampir seluruh rombongan pelayat ini dinyatakan meninggal dunia. Kecelakaan tepatnya terjadi di Jalan Purworejo Magelang di Desa Kalijambe, Purworejo. Dan kita akan kembali bergabung dengan rekan Johartoyo yang ada di lokasi kecelakaan. Baik pemirsa, inilah suasana terkini di mana masih banyak warga ini yang melihat dari pinggir jalan. Padahal sebelumnya sudah diimbau oleh pihak kepolisian untuk tidak mendekat karena memang lokasi jalanan atau medan yang memang cukup ini rawan kecelakaan begitu ya. Dan polisi juga masih terus berusaha untuk mengevakuasi dan membalikkan badan truk. Baik, rekan Hartoyo. Ya Mbak. Baik, bagaimana kondisinya saat ini di lokasi kecelakaan? Untuk kondisi kecelakaan yang menewaskan 11 orang ini akan dilakukan evakuasi menggunakan mobil derek karena tadi sudah diupayakan dengan mobil jeep, 3 jeep yang biasa untuk evakuasi mobil-mobil kecil, namun tidak mampu sehingga ini didatangkan derek untuk menderek mobil yang belum bisa dievakuasi karena terlalu besar. Dan ini datang satu mobil derek untuk mengevakuasi truk yang belum bisa diatasi begitu Mbak. Baik, lalu selain ukuran truk yang besar, apa kendala yang dihadapi oleh petugas dalam proses evakuasi ini? Untuk kendalanya sebenarnya karena posisinya itu seperti ada kolam, jadi di bawah rumah ini sebuah kolam ini sudah rata dengan tanah dan separuh atau beberapa senti lah bak ini menancap ke tanah seperti itu sehingga susah untuk dievakuasi. Baik, ini sepertinya lalu lintas sudah kembali dibuka ya, rekan Hartoyo? Sementara buka tutup karena memang ini jalan satu-satunya yang melintasi Purworejo ke Magelang karena masuk ke jalur tikus itu terlalu sempit dan yang melewati sini kan kendaraan-kendaraan bermuatan besar. Baik, lalu untuk kemacetan sendiri terjadi sampai berapa panjang, rekan Hartoyo? Ini hampir belasan kilo ya sampai ke Purworejo, hampir. Baik, rekan Hartoyo, mungkin Anda bisa menggeser gambarnya sedikit? Baik. Selatan sana itu Mbak. Baik, lalu apakah sudah ada himbauan mengenai warga ini yang berada di lokasi untuk tidak melihat atau mendekat ke ke lokasi kejadian? Ya, ini himbauan selalu terus disampaikan bahwa warga yang berada di lokasi maupun yang melintasi jalur Kalijambe ini untuk sementara dialihkan dari Purworejo itu langsung lewat Bruno atau yang dari Brujo
dari Magelang lewat arah Kepil Wonosobo kemudian ke Bruno ke Kutoarjo Purworejo. Baik rekan Hartoyo, kami akan bergabung lagi dengan Anda nanti, namun kami harus break terlebih dahulu. Tetap pantau bagaimana perkembangan di sana ya. Nanti kita akan kembali lagi. Padahal iso wong iso lendut ngasiang ya Allah kuwi. Lokasi Kali Jambe, perbatasan Magelang Purworejo. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan. Kali Jambe bener Purworejo. Sorok Genen, tanjakan Sorok Genen. Kronologi remblong. Mudah-mudahan semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terblong batas mabrak Kopada wonge ya dadi keluar ya Allah wae Kopadane ajur-ajur kuwi ya Allah lebu mahe lho mangsal Kopadane iso wong iso lendut ngasiang ya Allah kuwi. Lokasi Kali Jambe, perbatasan Magelang Purworejo. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan. Batas mabrak Kopada wonge ya dadi keluar ya Allah wae Kopadane ajur-ajur kuwi ya Allah lebu mahe lho mangsal Kopadane iso wong iso lendut ngasiang ya Allah kuwi. Lokasi Kali Jambe, perbatasan Magelang Purworejo. Truk remblong muat pasir menghantam mobil pribadi penumpang lebih dari 10 orang. Yang meninggal udah lebih dari 10 orang. Semoga masih banyak yang diselamatkan. Kali Jambe bener Purworejo. Sorok Genen, tanjakan Sorok Genen. Kronologi remblong. Mudah-mudahan semua dalam lindungan. Ya pemirsa, saat ini situasi terkini di lokasi kecelakaan, tepatnya di Jalan Purworejo Magelang di Desa Kali Jambe Purworejo, di mana petugas gabungan tengah berupaya untuk mengevakuasi truk yang terbalik. Sebelumnya evakuasi gagal dengan menggunakan 3 mobil jeep dengan tali karena memang terkendala ukuran truk yang cukup besar sehingga dibutuhkan alat berat
yang sekiranya bisa untuk mengangkat beban truk ini. Dan akhirnya menggunakan alat berat, namun memang masih dilakukan upaya untuk agar evakuasi ini berjalan dramatis. Sementara untuk lalu lintas di sekitar lokasi kejadian ini juga masih opsional buka tutup karena memang akses satu-satunya atau jalan satu-satunya dari Purworejo menuju Magelang. Dan di lokasi ini juga terlihat bagaimana para warga ini berkumpul atau melihat proses evakuasi yang akan berlangsung. Sementara untuk korban sendiri sudah dibawa ke rumah sakit. Rekan Hartoyo, apakah Anda bisa mendekat lagi? Siap. Tapi tetap jaga jarak aman dan Anda tetap berhati-hati. Saat ini upaya evakuasi juga masih terus dilakukan dan lalu lintas juga dilakukan secara opsional begitu. Kalau tadi sempat ditutup, sekarang dibuka. Karena memang ini jalan satu-satunya yang menghubungkan Purworejo ke Magelang. Dan inilah kondisi truk pasca kecelakaan. Pemirsa, truk ini membawa rombongan pasir menabrak angkot yang membawa rombongan ibu-ibu pengajian yang berisi 17 orang. Dan kejadian ini mengakibatkan 11 orang tewas. Kita lihat petugas juga tengah melakukan koordinasi untuk segera mengevakuasi truk dari jalan yang akan dibawa ke Polres Purworejo. Sementara tadi disampaikan juga salah satu alasan untuk membawa atau mengevakuasi truk ini dikhawatirkan akan adanya korban yang masih ada di bawah truk. Batas mabrak kopada wonge ya dadi keluar ya Allah wae kopadane ajur-ajur. Ya Allah.
Baik pemirsa, ini dia kondisi angkot yang rusak parah. Karena informasi yang tadi kami dapatkan dari petugas yang disampaikan bahwa memang angkot ini sempat tergilas oleh truk sehingga kondisinya hancur berat dan rusak parah. Dan hampir seluruh korban atau penumpang dari angkot ini tewas. Angkot ini berisikan 17 orang, rombongan ibu-ibu pengajian dari arah Purworejo menuju Magelang. Sementara truknya juga tengah menunggu untuk dievakuasi. Petugas juga tengah berkoordinasi untuk mengevakuasi truk di jalan. Di mana sementara para korban ini juga sudah dibawa ke 2 rumah sakit, salah satunya di Rumah Sakit Citrawardoyo. Namun para korban belum teridentifikasi. Sementara 1 korban luka yaitu sopir truk yang saat ini kondisinya kritis.